di dalam firman Tuhan tidak bukan hanya Shalom sahabat Growing Together, mari kita melanjutkan perenungan firman Tuhan supaya kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kasih Kristus dalam kebenaran firman-Nya. Saya akan membagikan berkat melalui satu ayat untuk kita semua yang ada di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan, saya akan bacakan kepada kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Sahabat Growing Together dimanapun Anda berada, tentunya kita sudah banyak sekali mendengarkan bagaimana cara kita mengasihi setelah kita percaya kepada Kristus. Setelah kita menjadi orang percaya dan beberapa kali kita mendengarkan khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan di gereja kita masing-masing. Mungkin juga di dalam perenungan pembacaan firman Tuhan kita yang kita lakukan secara pribadi. Dan mungkin pernah membaca ayat ini bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau sebatas omongan kita saja, tetapi harus dinyatakan. Nah, kenapa saya membahas ini? Ini sangat menghentak dan sangat memberkati hidup saya. Karena terkadang kita, waktu kita sudah membaca firman Tuhan, sudah lama sekali kita membaca dan membahasnya, dan kita bisa lupa sebagai manusia yang normal, kita bisa sering lupa mengingat sesuatu hal termasuk di dalam perenungan kita terhadap firman Tuhan. Nah, saya ingatkan kembali bahwa kasih seorang Kristen bukan hanya sebatas omongan saja, bukan juga hanya sebatas lidah saja, bukan juga hanya sebatas dengan perbuatan saja, meskipun dia katakan di sini tadi, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, tetapi ada dan di sana, dan dalam kebenaran. Nah, kita akan melihat satu persatu. Ternyata ada kasih yang dilakukan oleh jemaat saat itu yang dilayani oleh penulis surat ini yaitu Yohanes sendiri, bahwa ada orang-orang yang pintar tentang kebenaran firman Tuhan, yang sudah mengerti firman Tuhan. Mereka tidak pernah mempraktekkan apa yang telah mereka terima itu. Mereka banyak mengerti tentang Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka mengabaikan pengajaran yang paling utama di dalam kekristenan, di dalam iman kepada Kristus, yaitu bagaimana Allah telah mengasihi manusia yang berdosa. Dia disalibkan, dia mencurahkan darahnya untuk kita, untuk manusia yang berdosa. Dan mereka tidak pedulikan hal itu. Mereka hanya mengerti bahwa Allah itu seperti apa yang mereka telah pelajari. Tetapi kasih mereka hanya sampai kepada pengetahuan saja. Sahabat Growing Together, mari kita mengingat kembali bahwa kasih itu bukan hanya sekedar di dalam pengetahuan saja, di dalam omongan kita saja, di dalam bicara kita saja. Sangat mudah untuk berkata kepada sahabat di tetangga kanan kita, kiri kita, setiap orang yang bertemu dengan kita, aku mengasihimu. Tetapi apakah hati kita benar-benar mengasihi mereka? Caranya menunjukkan kasih yang telah kita ucapkan adalah lewat perbuatan kita. Ketika kita mungkin memberikan sesuatu, contohnya nasihat, apakah kita benar-benar memberikan nasihat itu dengan segenap hati kita? Jangan setelah kita memberikan nasihat kepada orang lain dan respon mereka ketika mereka menerima nasihat itu sebagai kasih kita kepada mereka. Mereka menolak kita, mungkin mereka agak marah dan kita tersinggung, lalu kemudian ngambek, lalu kemudian kita memutuskan persahabatan di saat itu juga. Itu bukan kasih yang baik. Kasih yang dinyatakan lewat perbuatan. Waktu kita memberikan, waktu kita menyerahkan hidup kita memberikan nasihat ataupun hal yang lain kepada orang lain, kita tidak akan pernah berharap itu akan menguntungkan hidup kita. Justru yang saya bahas setelah ini adalah harus sesuai dengan kebenarannya. Dikatakan tadi bukan hanya perbuatan, tetapi dalam kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan adalah kebenaran Kristus. Bagaimana Kristus datang ke dunia, yaitu dengan pengorbanannya.
Jadi kasih yang kita berikan kepada sesama kita, kasih yang akan kita tunjukkan setiap hari adalah dengan pengorbanan. Ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Mungkin waktu hilang itu pasti tidak akan nyaman. Kita mungkin merasa, aduh ini akan mengalami kekurangan. Saya akan sakit ketika saya memberikan hal ini. Mungkin kita sedang membutuhkan sesuatu. Tetapi ada orang lain yang lebih membutuhkan hal itu. Lalu kita harus memberikannya. Itu adalah kasih yang penuh dengan pengorbanan. Pemberian yang penuh dengan pengorbanan. Kita tidak bisa berkata bahwa aku mengasihimu. Lalu kita punya sesuatu untuk kita berikan kepada orang lain dan kita tidak melakukannya. Itu adalah hanya kasih sebatas omongan dan bicara saja atau pengetahuan saja. Tetapi waktu kita bertindak, meskipun rasanya sakit dan ada rasa kehilangan di sana, tetapi dengan mata tertuju pada kebenaran Kristus. Bagaimana Kristus yang telah mendahului kita untuk memberikan hidupnya kepada kita yang berdosa. Dan kita melihat teladan itu lalu kita melakukannya. Maka itu adalah kasih di dalam perbuatan dan sesuai dengan kebenarannya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah hari-hari ini, apakah selama ini kita sudah memberikan atau sudah mengasihi sesama kita dengan kasih dalam perbuatan, tetapi juga di dalam kebenaran. Karena kita juga bisa melakukan kasih di dalam perbuatan tanpa di dalam kebenaran. Karena ada banyak orang juga bisa memberikan sesuatu kepada sesamanya, tetapi setelah mereka memberikan, di belakang mereka membicarakan temannya itu atau orang yang mereka telah berikan atau kasihi. Sahabat yang terkasih, kasih Kristus di dalam kebenarannya, dia memberikan kepada orang seperti saya dan Anda yang seharusnya tidak layak menerima kasihnya. Tetapi karena kasih anugerahnya, dia merelakan dirinya, dia berkorban, dia turun dari surga, dia mau menjadi manusia dan memberikan hidupnya sebagai ganti saya, sebagai ganti Anda yang berdosa untuk bisa bersama-sama dengan dia. Apakah ini bukan pemberian dan kasih yang luar biasa? Demikian pula sebenarnya ketika kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Seharusnya kita melakukan dan mempraktekkan kasih yang seperti ini. Mungkin hari ini tidak sempurna karena kita tahu semua bahwa kesempurnaan kita di dunia ini tidak akan bisa tercapai. Hanya saatnya nanti waktu kita pulang ke pangkuannya, itulah kesempurnaan kita. Dan setiap hari kesempurnaan kita hanyalah Kristus yang memampukan kita untuk melakukan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Sahabat Growing Together, mari kita berpikir ulang. Mari kita menata hati. Mari kita merenungkan, apakah hari ini saya sudah mengasihi sahabat saya, keluarga saya, istri saya, anak-anak saya, suami saya, orang tua saya. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan perbuatan. Memang ada banyak kelemahan kita waktu kita mau mengasihi sesama. Tetapi dengan mata tertuju kepada Kristus, saya percaya kita semua akan dimampukan untuk mengasihi. Mari kita memiliki kasih Kristus. Mari kita memiliki hati yang mengasihi seperti Kristus yang rela berkorban, yang rela memberikan hidupnya untuk kita yang berdosa. Selamat merenungkan, selamat melakukan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.